Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini saya dan rekan saya dari kelompok 10, saya yang bernama Salva Yutika dan rekan saya yang bernama Surima Warni akan membahas tentang kepemimpinan. Kepemimpinan yang akan kami bahas di sini adalah kepemimpinan dalam psikologi industri dan organisasi. Dan ada beberapa hal yang akan kami bahas di dalam PPT ini. Pertama yaitu definisi dan pengertian kepemimpinan. Kedua, kami akan membahas tentang teori kepemimpinan. Ketiga, akan ada tipe-tipe kepemimpinan yang sering terjadi. Keempat, permasalahan-permasalahan kepemimpinan dalam perusahaan baik di industri ataupun di suatu organisasi. Dan kelima, ada faktor yang diperlukan seseorang untuk menjadi pemimpin. Baik, saya Surima Warni. Saya akan menjelaskan definisi dan pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target atau goals yang telah ditentukan. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua atau kepala dalam sistem di sebuah organisasi atau perusahaan. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memandu dan mempengaruhi seseorang atau sekelompok seseorang. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang teori kepemimpinan. Dalam teori kepemimpinan ini pertama ada teori karakter. Teori karakter adalah suatu teori yang berusaha untuk mengidentifikasikan karakteristik ataupun sifat-sifat seseorang khas yang mana dihubungkan dengan keberhasilan seorang pemimpin tersebut. Dan dalam karakteristik yang dapat diperhatikan adalah seperti intelijensia, kepribadian, karakter fisik, kemampuan pengawasan, dan sebagainya. Dan dalam hal intelijensia, seorang pemimpin itu harus lebih cerdas dari pengikutnya. Mengapa? Karena seorang pemimpin adalah teladan bagi anggotanya. Dan yang kedua ada teori perilaku. Teori perilaku kepemimpinan adalah teori-teori yang mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin dan yang bukan pemimpin. Dalam teori perilaku terdapat dua pendekatan, yaitu pertama job center dan kedua ada employee center. Job center adalah pemimpin yang berpusat pada pekerjaan, yang mengawasi secara ketat dan memperhatikan kerja orang lain. Sedangkan untuk employee center adalah seorang pemimpin yang memperhatikan hubungan dengan karyawan dan memperhatikan kepuasan anggotanya tersebut. Dan ketiga itu ada teori kepemimpinan situasional. Teori ini dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard. Teori ini berusaha memberikan pemahaman kepada pemimpin tentang kaitan antara gaya kepemimpinan yang efektif dengan tingkat kemajuan dari para anggotanya. Teori kepemimpinan situasional menekankan bahwa seorang pemimpin hendaknya menganalisa secara cermat tingkat kematangan anggota di dalam melaksanakan tugasnya. Semisalnya, anggota yang sudah bisa memotivasi dirinya sendiri akan sesuai bila ia dipimpin dengan cara delegasi, yang artinya di sini adalah ia dipercaya penuh mengerjakan tugas-tugasnya secara mandiri tanpa perlu adanya pengawasan melekat. Jadi, dalam hal ini, pemimpinlah yang harus menyesuaikan dirinya dengan tuntutan situasi. Selanjutnya ada 5 tipe kepemimpinan. Yang pertama tipe demokratis atau pemimpin yang memiliki jiwa demokratis. Pemimpin yang demokratis sangat tepat untuk organisasi modern. Hal ini karena ia selalu senang menerima saran, pendapat, bahkan kritik dari bawahannya. Lalu selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork dalam usaha mencapai tujuan. Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya dan berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai seorang pemimpin. Yang kedua yakni tipe paternalistik. Pemimpin dengan tipe paternalistik beranggapan bahwa bawahannya adalah seorang anak kecil yang harus dibimbing, diarahkan, dan dikontrol. Bawahan akan selalu mendapat bimbingan, nasihat, dan perasaan aman. Namun, tipe paternalistik ini memiliki sisi negatif, yakni bawahannya tidak diberi ruang
yang luas untuk berpendapat dan mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga yakni tipe militeristik, yang sangat menghargai kedisiplinan. Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dari seorang pemimpin tipe militerisme berbeda dengan pemimpin organisasi militer. Seorang pemimpin yang bertipe militarisis ialah dalam menggerakkan bawahan, ia senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya, senang pada formalitas yang berlebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan, juga sukar menerima kritikan dari bawahannya. Yang keempat yakni tipe karismatik. Tipe kepemimpinan ini sangat mengandalkan karisma dari pemimpinnya. Daya ikat pemimpin sebegitu besarnya sehingga seluruh bawahannya mau mengerjakan apa yang diminta dengan senang hati. Namun, orang dengan tipe kepemimpinan ini menimbulkan ketergantungan berlebih dari anggotanya. Hal ini menyulitkan pergantian kepemimpinan karena bawahannya terikat pada pemimpin, bukan pada tanggung jawabnya dan tujuan organisasinya. Yang kelima yakni tipe otoriter. Pada tipe kepemimpinan ini, pemimpin mengandalkan kekuasaan dan kekuatannya untuk memaksa bawahannya untuk melakukan apa yang diminta. Dengan mengandalkan tipe kepemimpinan ini, keputusan akan diambil dengan sangat cepat dan mudah. Pengawasan dan pengendalian organisasi juga jauh lebih mudah untuk dilakukan. Tipe kepemimpinan ini cenderung menimbulkan konflik yang tidak terlihat. Selain itu, kreativitas dan kemandirian bawahannya juga tidak dapat berkembang dengan baik. Baik, di slide selanjutnya kami akan membahas tentang permasalahan kepemimpinan dalam perusahaan. Nah, didasarkan dari sebuah kasus yang kami ambil, yaitu permasalahan terjadi karena pemimpin perusahaan tidak bisa mengolah dan menjalankan sistem yang ada dalam perusahaan. Pemimpin perusahaan ini menyerap tenaga kerja, tapi lupa mempertimbangkan apakah pemasukan yang ada dapat membayar gaji karyawan yang dimiliki. Selain itu, aksi mogok ini terjadi mungkin disebabkan oleh gaya kepemimpinan yang kurang tegas dan kurang suportif. Dan di dalam setiap masalah kepemimpinan, pasti ada beberapa unsur yang mendasarinya. Pertama yaitu ada unsur manusia. Manusia sebagai pemimpin ataupun sebagai yang dipimpin. Bagaimana hubungan antara mereka di dalam situasi kepemimpinan dan bagaimana sifat seseorang pemimpin dan syarat-syarat kepemimpinan itu sebagai manusia. Dan kedua, ada unsur sarana, di mana unsur sarana adalah merupakan segala macam prinsip dan teknik kepemimpinan yang dipakai dalam pelaksanaannya, termasuk bekal pengetahuan dan pengalaman yang menyangkut masalah manusia itu sendiri dan kelompok manusia di dalam suatu industri ataupun organisasi. Dan ketiga ada unsur tujuan. Unsur tujuan ini merupakan suatu akhir ke arah mana kelompok manusia akan digerakkan untuk menuju maksud tertentu. Maksud tertentu di sini adalah suatu organisasi atau industri pasti mempunyai suatu visi dan misi. Dan tujuan yang dimaksud ini adalah visi dalam suatu industri, organisasi, ataupun perusahaan tersebut. Selanjutnya, faktor yang diperlukan seorang untuk menjadi pemimpin. Faktor yang menentukan seseorang menjadi pemimpin, menurut William Ford Whitty menyebutkan, ada 4 faktor yang menentukan seseorang menjadi pemimpin, yakni pertama, operational leadership. Orang yang paling banyak inisiatif, dapat menarik dan dinamis, menunjukkan pengabdian yang tulus, serta menunjukkan prestasi yang baik dalam kelompoknya. Yang kedua yakni popularity. Orang yang banyak dikenal mempunyai kesempatan lebih banyak untuk menjadi pemimpin. Yang ketiga yakni the assumed representative, yakni
Orang yang mewakili kelompoknya mempunyai kesempatan lebih besar untuk menjadi pemimpin. Dan yang terakhir yakni the prominent talent, yang mana seseorang yang memiliki bakat kecakapan yang menonjol dalam kelompoknya mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin. Baik, mungkin sekian saja presentasi yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk seluruh perhatian teman-teman. Dan untuk yang bertanya dipersilakan, kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.